Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruh wa huwal barrur rahim wa ahkamul hakimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la yazlimu misqala zarrah wa tajawazu an dzambil azim. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanah yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwiyahu anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tuzalamu. Sadaqallahul azim wa sadaqannahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kata para ahli hikmah, kalau kita mengatakan sebuah peristiwa terjadi kebetulan, itu adalah pandangan hidup sekularisme. Tetapi kalau kita katakan peristiwa itu karena takdir Allah, itu adalah pandangan hidup yang imani. Maka pada pagi Jumat ini jatuh pada tanggal 15 Zulhijjah. Allah mentakdirkannya sebagai tanggal pada hari Jumat ini. Dan beberapa hari kita baru saja selesai melakukan tapak tilas spiritual tentang perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam menjadi seorang merdeka dari godaan setan yang terkutuk. Kemerdekaan itulah yang kita peringati dalam Idul Adha dan Idul Kurban, yang hari ini kita sudah lewatkan selama 5 hari. Dan pada tanggal ini juga, Jumat ini jatuh pada tanggal 16 Agustus. Dan besok kita akan memperingati detik-detik kemerdekaan 17 Agustus. Menapak tilas spiritual perjuangan bangsa kita melepaskan diri dari penjajahan dan merdeka sebagai bangsa. Oleh sebab itu, baik kemerdekaan Ibrahim dan Ismail dan kemerdekaan kita bangsa Indonesia sekarang ini selalu dirongrong oleh perbuatan-perbuatan zalim. Apakah zalim individual, zalim berjamaah, atau zalim secara struktural. Perkenankan hati pada hari ini mencoba masuk kepada situasi kondisi seperti itu, melihat bagaimana peran yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengatasi dan melepaskan diri dari sikap kezaliman yang sebenarnya tanpa diketahui oleh beberapa para sahabat dilakukan mereka tanpa sadar. Tapi kemudian Nabi memperingatkan mereka agar kita pun umat sekarang ini juga memperhatikan itu dengan sebaik-baiknya agar kita terhindar dari perbuatan zalim. Sidang Jumat yang berbahagia, dengan segala kerendahan hati, marilah kita panjatkan puji dan syukur untuk semua itu
agar kita berada dalam kondisi situasi yang selalu berada pada nikmat dan hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah peristiwa siang itu salah seorang anggota dari Lazis Madinah disemprot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semprotan Rasulullah tersebut beliau sampaikan melalui mimbar agar diketahui oleh jamaah muslimin seluruhnya. Setelah bertahmid memuji Allah yang Maha Agung, beliau kemudian bersabda, "Aku telah menugaskan seseorang di antara kalian untuk suatu tugas yang diberikan Allah kepadaku." Lalu dia melaksanakannya dan berkata, "Ini untukmu dan ini hadiah untukku." Mengapa dia tidak duduk saja di rumah dan menunggu hadiah itu datang? Demi Allah, tidaklah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia akan menghadap Allah pada hari kiamat dengan memikul sesuatu, yakni apa yang dia ambil dari orang lain yang bukan haknya. Nabi SAW sangat tegas dalam sabda beliau tersebut. Sampai-sampai di akhir penyampaian itu beliau mengulang 3 kali kalimat, "Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan kepada mereka? Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan?" Kalimat yang diulang tentu bukanlah perkataan sembarangan. Semua ucapan Nabi adalah mulia. Namun, dengan adanya penegasan sampai diulang 3 kali tersebut, patut mendapat perhatian serius. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Siapa petugas amil zakat atau lazis itu yang disemprot oleh Rasulullah SAW? Itulah sahabat bernama Ibnu Lutbiyah. Ia adalah anggota dari suku Al-Adi di Madinah. Perawakannya menyenangkan, tingkah lakunya sangat lembut. Rasulullah SAW pun memberikan tugas yang tidak ringan kepadanya. Ia diberi amanah sebagai petugas pengumpul lazis zakat muslimin di Madinah ketika itu. Banyak kaum muslimin yang senang dengan pekerjaannya. Lantas tak hanya zakat yang mereka titipkan kepada Ibnu Lutbiyah. Sejemput hadiah mereka berikan kepada sang petugas zakat ini. Hadiah sebagai bentuk rasa terima kasih. Demikianlah pada siang itu Ibnu Lutbiyah menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia datang membawa hasil penunaian amanah sebagai pengumpul zakat, infak dan sedekah. Lalu menyerahkan zakat yang sudah dikumpulkannya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di samping itu dia juga berkata, "Ya Rasulullah, ini untukmu hadiah dari umat dan yang ini diberikan untukku." Ucapan inilah yang membuat baginda Rasulullah sangat marah dan menyemprot Ibnu Lutbiyah sedemikian rupa. Sesungguhnya yang dilakukan oleh Ibnu Lutbiyah hanyalah menyampaikan kesukarelaan jamaah kaum muslimin yang sudah menyelesaikan pembayaran zakat, infak dan sedekah mereka. Lalu sebagai tanda terima kasih atas tugas yang dilakukan oleh Ibnu Lutbiyah tersebut, memungut zakat itu, mereka memberinya uang di luar penunaian kewajiban zakat. Ternyata inilah titik signifikan kemarahan baginda Rasulullah, sehingga beliau mengatakan, "Mengapa dia tidak duduk saja di rumah dan menunggu hadiah itu datang? Demi Allah, tidaklah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, melainkan dia akan menghadap Allah pada hari kiamat dengan memikul sesuatu itu, yakni apa yang dia ambil dari yang bukan haknya." Sebab andai kata Ibnu Lutbiyah bukan seorang anggota lazis amil zakat, pastilah umat tidak memberikan apa-apa kepadanya waktu itu. Kaum muslimin dirahmati Allah. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, taman indah orang-orang saleh, memasukkan kisah ini ke dalam bukunya dalam bab larangan berbuat zalim.
Amanah memang berat untuk dilaksanakan. Ia adalah tanggungan yang tak sanggup dipikul oleh langit dan tak kuat diemban oleh gunung. Namun manusia dengan segala keringkihan sifatnya dengan berani mengambil tanggung jawab besar itu. Tatkala amanah sudah diterima, godaan untuk berlebih-lebihan lantas muncul kemudian. Amanah harta yang dititipkan memunculkan perasaan ingin menguasai yang lebih banyak lagi, bahkan sampai 7 keturunan. Amanah kekuasaan yang dilembankan tak jarang membuat sang empunya terlena berbuat semaunya. Amanah pangkat dan jabatan sulit dihindari godaan penyalahgunaan wewenang yang melekat pada pangkat dan jabatan itu. Semua ragam sifat buruk tadi bisa dirangkum dalam kata zalim. Puncak kezaliman tertinggi adalah kemusyrikan, sedangkan kezaliman yang paling rendah adalah membiarkan duri di tengah jalan tanpa kepedulian untuk membuangnya. Sungguh zalim adalah perbuatan yang amat berat konsekuensinya. Ia tak hanya berdimensi ukhrawi sebagai sebuah maksiat kepada Allah, namun juga amat menyakiti manusia. Perlu ikhtiar ganda guna membersihkan diri dari noda zalim, memohon ampun kepada Allah dan bertobat, lantas meminta ampun dan kasih maaf kepada orang yang dizalimi. Keduanya membuat usaha yang sungguh-sungguh dan bukan hanya sekedar pencitraan demi merencanakan kezaliman yang lain. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Zat yang Maha Adil itu menegaskan bahwa Dia sekali-kali tidak melakukan kezaliman, keaniayaan walaupun sebesar zarrah. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 40, "Innallaha la yazlimu mithqala zarrah wa in taku hasanah yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Sungguh Allah tidak akan menzalimi seorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah pun niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Buya Hamka ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa yang kecil itu tidak akan dianiaya dan tidak akan dikurangi, bahkan amal yang baik akan dilipat gandakan. Umpamakanlah dengan seseorang mendapat suatu ilmu yang berfaedah bagi sesama manusia. Kadang-kadang datang seorang mencetuskan suatu pendapat, misalnya Edison tentang listrik atau Marconi tentang radio. Pendapat itu pada pendapat yang pertama baru kecil saja, kemudian berkembang biak, berganda-ganda, sehingga jika mencetuskan pendapat yang pertama masih hidup, tentu akan sangat heran melihat betapa Allah mentakdirkan perkembangan ilmu itu yang dia tinggalkan. Maka selama ilmu tadi masih berkembang terus, niscaya mendapat pertama akan menerima pahala yang berlipat ganda dari bekas pendidikan yang dia lakukan. Apatah lagi karena manusia tidak mau melepaskan budi bahwa namun pencipta pertama mesti diingat selama-lamanya bahwa dia mulai dahulukannya. Demikian Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juzuk kelima. Zalim didefinisikan dengan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya adalah adil yang mengandung makna meletakkan suatu pada tempatnya. Seseorang dikatakan adil bila memakai sepatu di kaki, sementara peci pakai di kepala. Sedangkan orang zalim adalah bila dia memakai sepatu di kepala, sementara peci dipakai di kaki. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tuzalamu." Wahai para hamba-hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku juga mengharamkan kezaliman atas kalian semua. Maka janganlah kalian saling menzalimi di antara sesama kamu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dosa perbuatan zalim bisa membuat seseorang yang punya amal saleh yang banyak serta mempunyai infak dan sedekah yang bertimbun jatuh bangkrut di hari kiamat. Hilang semua amal kebajikan yang telah ia usahakan di dunia, karena pada hari itu
hak-hak yang belum selesai di dunia akan ditunaikan dan disempurnakan balasannya. Kezaliman dilimpahkan kepada pelakunya. Karena itulah kebaikan-kebaikan pelaku kezaliman yang telah ia perbuat di dunia akan ditukar dengan pahala yang dilakukan. Apabila amal kebajikan sudah habis, maka dosa orang yang dizalimi dilimpahkan kepadanya. Saat itu benar-benar akan terlihat orang-orang bangkrut dengan bangkrutan yang hakiki. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang mata pecahan suatu harta benda. Beliau menimpali, sungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang pada datang di hari kiamat dengan membawa pahala, baik pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, tapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan zalim, yakni mencela, menuduh, memakan harta, memukul orang lain dan menumpahkan darah. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang terzalimi. Bila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Begitu buruknya akibat dari kezaliman. Oleh sebab itu sangatlah layak bila agama melarang perbuatan zalim. Maka mempergunakan wewenang dalam rangka memperkaya diri sendiri, apapun itu perbuatan yang dikatakan baik oleh masyarakat, tapi kalau dilakukan dengan penuh kezaliman, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza liman ittaqa. Isma'u qaulallahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim wazkurkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.